Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya yang ada dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini merupakan video pertama saya yang insya Allah nanti akan berkelanjutan membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Nah, jadi apa itu asam lambung, GERD, dan anxiety, psikomatis? Itu nanti kita bahas mungkin di lain kesempatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sensasi tidak bisa tidur selama 2 minggu, teman-teman ya. 2 minggu tidak bisa tidur. Nah, sama bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi berawal ketika saya ini menjadi petugas haji ya, teman-teman, di Madinah. Kebetulan saya punya GERD anxiety ya, sebelum berangkat ini sudah sembuh, hanya saja sembuhnya mungkin sekitar 90% lah, belum 100% karena masih ada kadang-kadang kumat. Nah, ketika di sana saya kambuh, teman-teman, GERD anxiety-nya. Untuk awal-awal sih belum terasa ya, karena masih bisa beraktivitas normal. Nah, satu minggu sebelum kepulangan ini yang agak parah ya, sampai saya itu tidak bisa tidur selama 1 minggu di sana. Karena tidak bisa tidur ya, akhirnya saya diberi alprazolam ya. Alprazolam itu obat penenang ya. Itu obat penenang itu katanya hanya bisa didapatkan di dokter jiwa ya, psikolog atau ke dokter jantung. Nah, dokter-dokter lain nggak bisa itu mengeluarkan alprazolam karena katanya itu termasuk obat kategori narkoba ya, sehingga tidak mudah untuk mendapatkannya. Nah, saya diberi obat itu sehingga saya bisa tidur ya. Nah, sepulang dari sana ya, sepulang dari tugas saya sebagai petugas haji ini, kemudian saya mencoba untuk tidur di rumah. Saya pikirkan tadinya, oh mungkin karena di Arab itu suhunya panas, kemudian bukan di tempat sendiri sehingga tidak nyaman, mungkin habis itu. Ternyata di rumah sama tidak bisa tidur malam, tidak bisa tidur siang, sampai mata ini merah, betul-betul nggak bisa tidur ini. Nah, itu justru menambah stres ya, karena tidak bisa tidur, stres, sehingga asam lambungnya itu semakin meningkat sampai perut sakit, mual, pokoknya nggak enak lah. Mungkin teman-teman yang menderita GERD anxiety ini paham betul lah rasa sensasinya nggak enaknya bagaimana. Sampai kemudian saya ini ya cari-cari informasi lah di YouTube, di website terkait dengan untuk mengatasi susah tidur. Ini banyak sekali ya referensi yang teman-teman bisa gali ya di situ. Nah, salah satu yang dapat teman praktekkan ya, yang sedang saya praktekkan adalah pernafasan diafragma ya. Diafragma ini pernafasan perut. Pernafasan perut ini fungsinya untuk mengembalikan eksofagus atau katup lambung kita ya, karena orang yang GERD itu kan katupnya lemah ya, sehingga asam lambung itu naik ke kerongkongan sehingga mengganggu jantungnya terganggu, sehingga kadang sesak nafas, kadang jantung berdebar, kadang kelingan dan lain sebagainya. Ini kalau penderita GERD pasti paham betul. Tidak bisa tidur ini sebenarnya tidak berbahaya, teman-teman ya. Hanya saja karena kita semakin stres ya, sehingga kita menjadi pikirannya macam-macam.
selain melakukan pernafasan diafragma, ini juga saya kebetulan punya guru spiritual ya, guru Torekoh, ini Habib Taufikur Rahman Ambil Dharma Pekalongan. Saya soal ke sana, kemudian saya menyampaikan namanya bahwa saya nggak bisa tidur ini selama 10 hari lebih, hampir 2 minggu nggak bisa tidur. Kalau tidur itu rasanya jantung ini berdetak kencang. Jadi misal saya mau tidur terus waktu tidur kan ada waktu lelap ya, rasa lelap, orang mau lelap itu. Nah kemudian di situ langsung terbangun, detak jantungnya kencang banget seperti orang kena serangan jantung. Wah, ini pasti buat orang yang anxiety ini berpikirnya macam-macam, kemana-mana ya, berpikir apakah ini saat terakhir atau bagaimana. Itu pasti buat teman-teman anxiety itu sangat mengganggu sekali ya, mengganggu. Nah akhirnya saya diberi solusi atau beri nasihat bahwa saya disuruh untuk tidur sambil duduk. Di salah satu untuk mengatasi teman-teman yang susah tidur, penderita anxiety ini adalah tidur sambil duduk. Saya yakin orang yang nggak biasa tidur sambil duduk seperti saya ini kan nggak bisa tidur sambil duduk ya. Nah, sehingga saya menanyakan, tapi kalau mau sakit tidur sambil duduk, saya tidak bisa tidur sambil duduk. Beliaunya menyampaikan, nggak apa-apa, nggak bisa tidur, yang penting mata merem terpejam. Jadi teman-teman yang tidak bisa tidur sambil duduk, yang penting duduk mata terpejam, jangan main HP, jangan merokok, jangan ngopi, udah merem saja, merem. Misalkan kok masih pikirannya kemana-mana, nggak apa-apa, yang penting merem saja. Bila perlu diniatin, kalau malam ya diniatin untuk menunggu sholat subuh. Jadi merem sambil niat menunggu sholat subuh. Akhirnya saya lakukan hal serupa ya. Jadi setelah saya diberi nasihat, saya coba praktekkan. Ternyata susah betul ya, tidur sambil duduk. Tidur sambil duduk itu susah karena saya nggak pernah. Ya saya paksakan aja tidur sambil duduk, merem ya. Itu sampai kurang lebih jam berapa ya? Jam 3-an lah ya, jam 3-an itu saking mungkin capek, sampai nggak tidur itu, akhirnya saya tidur tanpa disadari, jam 4 baru bangun, karena mendengar subuh. Akhirnya ya melakukan sholat subuh, kemudian beraktivitas seperti biasanya ya. Oh ya, sebelumnya itu malah saya sempat periksa ke ke dokter ya, dokter. Ini saya justru disarankan untuk ke dokter jiwa ya. Jadi orang yang kena anxiety ini biasanya konsultannya ke dokter jiwa, ke psikiater ya, karena yang terganggu itu adalah sebenarnya di pikiran kita, sehingga memicu otot tegang, saraf kaku, menimbulkan efek organ tubuh itu tidak berjalan normal, seperti terutama yang di lambung ini ya, di lambung, di jantung, kemudian rasa pegal-pegal di badan. Banyak hal-hal yang akibat dari rasa cemas. Jadi ya sebenarnya bingung juga saya, cemasnya itu kenapa, itu juga bingung. Kalau dipikir itu nggak ada kecemas, nggak perasaannya ya, nggak ada rasa cemas, rasa takut, tapi sebenarnya itu ada ya. Kita itu biasanya selalu memikirkan kalau sensasi muncul ya, misalkan contoh perut sakit, nah itu pasti, wah kenapa lagi nih perut sakit, pikir ini gimana ya caranya menyembuhkan, gimana ya pikiran. Terus misalkan leher tegang, wah ini kenapa lagi nih leher tegang, apa jangan-jangan
apa namanya, tensi saya naik gitu kan. Di pikirannya itu terlalu overthinking ya, terlalu berpikir berlebihan. Kadang-kadang kalau jantungnya yang kerasa berdetak kencang atau ada otot-otot dada kiri ini pegal sampai tangan kiri ya, sampai kadang-kadang nggak bisa digerakin ya karena ototnya tegang. Itu pikirnya kadang-kadang jangan-jangan ini serangan jantung. Pokoknya semua hal-hal kecil itu menjadi besar ya, dibesar-besarkan dalam pikiran kita. Nah, itu sebenarnya itu stres ya, stres. Nah, untuk mengatasi stres itu tadi ya pakai pernafasan diafragma. Jadi nafas tarik lewat hidung, kemudian ini dada ini diupayakan apa namanya, tenang ya. Udah aku narik, kemudian dihembuskan seperti apa namanya, meniup sedotan. Itu ya, itu dilakukan sehari minimal 5 menit lah ya, 5 menit lakukan pernafasan diafragma supaya ini apa namanya, katup lambung atau namanya eksofagus ini bisa, ototnya bisa kuat sehingga bisa menutup. Kalau ini bisa menutup, nanti kita apa namanya, asam lambungnya itu nggak tertahan, nggak bisa naik sampai kerongkongan. Yang menjadi problem apa namanya, susah tidur, yang kemudian tidur bangun ini kan karena ini sebenarnya, karena ini eksofagus itu terbuka, ini asam lambung naik kerongkongan. Nah, ini ganggu jantung sehingga jantungnya terganggu, berdetak kencang. Ini ya. Jadi ini bukan serangan jantung, tapi murni karena efek dari ini asam lambung yang naik ke kerongkongan. Teman-teman yang susah tidur karena detak jantungnya kencang misalkan ya, kaget, ini sama kagetan ya, saya sampai sekarang saya masih kagetan nih, baru semalam saya bisa tidur, baru semalam. Nah, ini maksud saya membuat video ini untuk sharing berbagi, barangkali ada teman yang mengalami hal yang sama, kita bisa saling sharing, barangkali manfaat. Dan jika ada yang pernah mengalami sama kemudian kok punya solusi yang lebih baik, bisa disampaikan kepada saya. Nanti akan saya apa namanya, saran-saran yang positif tentunya akan saya lakukan demi semakin membuat saya lebih sembuh lagi. Tapi pada malam hari ini betul-betul saya itu merasakan nikmatnya tidur ya, bisa tidur ya. Setelah kurang lebih 2 minggu saya tidak tidur teman-teman ya, 2 minggu tidak tidur ya. Kalau ada apa namanya, teman-teman yang lain itu kadang-kadang ngeledek ya, wah kayak wali yang nggak pernah tidur, tapi itu padahal di mata wah pedes banget ya. Mudah-mudahan apa namanya, teman-teman yang mengalami gangguan serupa tentang susah tidur akibat kecemasan, akibat asam lambung, ini segera disembuhkan, bisa segera tidur. Itu ya, yang paling utama adalah melakukan pernafasan diafragma. Kemudian yang kedua adalah mengelola stres. Nah, saran buat teman-teman juga ya, ini pernafasan diafragma ini sebenarnya selain menguatkan apa namanya, saraf di eksofagusnya, ini sebenarnya bisa itu teman-teman bisa mengurangi kecemasan. Jadi ketika kita contoh misalkan ya, saya ada ada orang batuk kan, kaget saya biasanya, atau orang batuk saya pasti kaget. Nah, jantungnya kan berdetak kencang. Saya akan melakukan pernafasan diafragma karena supaya otak saya itu tidak sampai berpikir bahwa saya kenapa ini, jangan sampai muncul seperti itu. Ini langsung, nah, merasakan sensasi perut mengembang ya, ketika pernafasan diafragma ini perut kan mengembang. Nah, ini dirasakan betul-betul, akhirnya pikirannya itu fokusnya ke pengembangan perut mengembang itu, sehingga mengalihkan perhatian dari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu nanti menjadi stres ya.
Jadi stres itu muncul ya, stres muncul itu karena kita itu sering bertanya di dalam diri kita sendiri ya, saya kenapa, saya sakit apa sebenarnya, kenapa saya tidak sembuh-sembuh. Nah kita itu sering bertanya terus ya. Nah, kita apa namanya, kita coba rubah pola pikir kita, jangan bertanya kenapa, tapi bagaimana, apa yang saya bisa lakukan ya. Saya harus apa supaya saya bisa tidur, saya harus apa supaya saya sehat. Nah, gitu ya teman-teman ya. Selain pernapasan diafragma ya, teman-teman juga harus tiap pagi ya olahraga ya semampunya, sesuai dengan kemampuan. Karena orang yang kena asam lambung anxiety ini kan secara fisiknya itu kan akan berbeda-beda ya. Saya sendiri itu pertama kali kena itu sampai nggak bisa berjalan ya, nggak bisa berjalan untuk karena rasanya kan hilang tenaga semua ini. Untuk ke kamar mandi saja harus merambatan tembok ya. Tembok untuk sholat saja sambil duduk ya, dulu saya sholat sambil duduk. Nah, untuk kesininya semakin membaik lagi ya. Nah, untuk olahraga itu sangat penting ya. Kenapa olahraga sangat penting? Karena itu akan memperlancar peredaran darah kita. Nah, sebenarnya salah satu problem kita itu yang terkena GERD anxiety ini adalah peredaran darah itu kita kacau. Kenapa bisa kacau? Karena kita stres ya. Stresnya kenapa? Karena stres memikirkan itu hal-hal yang kecil-kecil itu, apa, sensasi dalam badan ini selalu kepikiran, kemudian pikiran itu berjalan terus tiap hari, tiap menit, tiap detik itu mikir terus, sampai otot dan saraf ini tegang semua, otot saraf badan ini tegang semua, sehingga ini mengganggu peredaran darah kita terganggu, sehingga tentunya organ tubuh kita juga fungsinya terganggu. Itu teman-teman ya. Maka paling utama teman-teman harus bisa mengolah stresnya, ya ketakutan itu dikelola dengan menjadi hal-hal yang menyenangkan. Yang susah ya, saya sendiri susah, saya itu susah untuk mencari kesenangan. Nah pokoknya lakukan apa yang membuat teman-teman senang. Kalau kebetulan saya itu memang senang ya dengan pengajian. Nah itu kemarin waktu saya sowan ke guru spiritual saya itu, saya merasakan senang di sana. Itu sampai sana itu ya kayak sensasinya kayak hilang semua, karena ya senang saja ketemu dengan guru ya, ketemu dengan orang yang kita cintai gitu ya. Sama ya teman-teman, lakukanlah hal-hal yang menyenangkan. Kalau teman-teman senang hobi memancing ya mancing saja, tapi untuk awal-awal ya harus ada teman ya, karena apa namanya, orang yang kayak saya ini kena anxiety ini pikirannya macam-macam, berbahaya kalau sendirian, karena sering tidak bisa konsentrasi ya, konsentrasi sering hilang ya, tidak fokus, sehingga kalau pergi kemana-mana sendiri itu tidak ada yang menemani, itu beresiko, kecuali ke tempat-tempat yang biasa lah ya. Kalau ke mancing ini kan ke sungai, ini bahaya. Sampai sekarang saya apa namanya juga belum berani untuk mengendarai kendaraan sendiri ya. Kemana-mana saya punya bonceng, sehingga apa namanya untuk mengurangi kepanikan saja sih sebenarnya, lebih ke supaya tidak lebih cemas ya, karena orang anxiety ini kan naik motor saja pikirnya sudah macam-macam. Nanti kalau saya pingsan bagaimana, saya sampai tujuan atau enggak, nanti bisa pulang atau tidak, ini terlalu berlebihan lah. Tapi ya gimana lagi, apa, gejala anxiety ya itu seperti itu. Saya yakin teman-teman yang mengalami anxiety pasti merasakan betul ya sensasinya bagaimana. Nah begitu teman-teman, penjelasan saya ini mungkin agak kurang lengkap karena ini video pertama. Jadi apa namanya, informasi-informasi yang saya sampaikan itu belum sistematis ya, belum tertata dengan rapi, tapi insya Allah nanti ke depan saya akan terus apa namanya berbagi pengalaman seputar dengan asam lambung, anxiety, biar
kita sama-sama bisa berbagi informasi. Teman-teman yang sudah berhasil sembuh dari GERD anxiety 100% itu bisa kasih masukan ke saya. Dan teman-teman yang sedang saat ini mengalami hal yang sama dengan saya, mudah-mudahan cepat sembuh. Jangan lupa bahagia, karena kunci untuk melawan stres atau panik ini bahagia ya teman-teman ya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.